Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kali ini Anda kembali menyaksikan program podcast TV Show bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kali ini seperti biasa saya Vini Auliani akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dimana kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kompetensi lulusan dari Prodi Administrasi Publik di era Society 5.0 bersama dengan Ketua Program Studi Administrasi Publik Ibu Nida Handayani SIP MSI. Assalamualaikum Ibu Nida. Waalaikumsalam Mbak Vini. Ya, apa kabar Ibu Nida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Dan kali ini saya juga senang sekali pemirsa karena kali ini kita berada di lab audiovisual dari Fisip UMJ Bu Nida ya. Ya, betul. Iya, sungguh luar biasa sekali. Ini bagus sekali lab audiovisualnya. Dimana ini juga bagian dari fasilitas yang diberikan dari Fisip UMJ ya Bu Nida. Ya, betul. Baik, Bu Nida, kita kali ini akan berbicara mengenai peluang dari administrasi publik, juga peluang lulusan nantinya dari program studi ini, apalagi di era Society 5.0 Ya. gitu. Namun boleh dijelaskan juga ini Bu, kira-kira untuk administrasi publik ini, ya, keilmuan administrasi publik ini mencangkup bidang apa saja Bu? Oh iya, baik. Prodi Ilmu Administrasi Publik ini pada prinsipnya dia adalah tata kelola sih ya, tapi memang kita spesifik di publik. Jadi tata kelola di sini adalah tata kelola dalam bidang pemerintahan spesifiknya atau khususnya begitu. Jadi ya ruang lingkupnya di manajemen pemerintahan, kemudian juga kebijakan begitu ya. Ya, jadi di masyarakat dan hubungan masyarakat dengan pemerintahan itu seperti apa begitu. Baik ya. Termasuk juga mempelajari tentang pelayanan di masyarakat. Iya, betul. Gitu ya. Itu manajemen pelayanan publik begitu. Pelayanan publik ya. Kepemimpinan juga mungkin ada di dalamnya. Betul, kepemimpinan, kemudian tadi ya kebijakan publik, kemudian juga pelayanan publik. Nah, itu termasuk ke pengelolaan pengaduan ya. Memang itu bagian dari pelayanan publik. Jadi itu semuanya ruang lingkup dari kajian ilmu administrasi publik begitu. Iya. Nah, melihat itu tadi besaran ruang lingkup bidang dari keilmuan administrasi publik, ini kenapa sih Bu? Ya, administrasi publik ini memiliki peran yang vital ini dalam suatu negara, terutama khususnya di pemerintahan. Ya, karena prinsipnya kan pemerintah ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka perlunya bagaimana sih pengelolaan pemerintahan yang baik sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk tadi yang sudah disebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan manajemen pelayanan publik itu pemerintah bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Selain itu juga kajiannya adalah di kebijakan begitu. Kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah begitu ya. Nah, itu kan harus diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, implementasi kebijakan ini juga harus bisa terrealisasi dengan baik melalui tadi pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Tapi sebenarnya ilmu administrasi publik ini atau tata kelola pemerintahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Ya, selain pemerintah juga di dalamnya adalah masyarakat dan sektor private atau sektor swasta, begitu. Jadi dulu administrasi publik ini nomenklaturnya dulu administrasi negara, walaupun sekarang ada beberapa program studi masih menggunakan administrasi negara, tetapi kita perluas lagi menjadi administrasi publik karena apa? Tata kelolanya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat,
juga termasuk di dalamnya adalah sektor bisnis atau private begitu. Sektor bisnis atau private. Betul. Jadi itu juga mencangkup hal tersebut, Ya, tidak hanya peran betul. pemerintah juga, tapi juga sektor bisnis dan private. Betul. Nah, dalam administrasi publik ini juga apa saja sih etika-etika mungkin yang perlu diperhatikan gitu, terutama nanti Betul. untuk lulusannya ketika sudah terjun di masyarakat seperti itu, Bu? Ya, baik. Di dalam kajian administrasi publik memang etika administrasi publik itu menjadi salah satu mata kuliah yang ada di ilmu administrasi publik, di mana di dalam tata kelola pemerintahan itu juga perlu diperhatikan etika-etika, misalnya menjadi seorang birokrat gitu ya. Nah, ini salah satu profil. Nah, profil dari program studi ilmu administrasi publik, yaitu birokrat atau ASN yang biasa kita atau pegawai PNS, negeri gitu ya, PNS PNS ya. Nah, itu perlu memiliki etika di dalam seseorang menjadi seorang birokrat gitu ya. Dalam arti bahwa memberikan pelayanan yang baik begitu ya, tidak ada bentuk-bentuk maladministrasi. Maladministrasi di sini misalnya ada pelayanan yang mendiskreditkan begitu ya, atau juga misalnya membedakan, karena pada prinsipnya di dalam pelayanan publik itu semuanya harus dilayani oleh pemerintah begitu, siapapun dia begitu ya. Jadi tidak ada pembedaan terhadap masyarakat begitu. Nah, itu kajian dalam etikanya begitu. Ataupun mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya. Betul. Seperti ada hutan liarnya dan sebagainya, itu yang harus diperhatikan juga ya. Betul, itu yang disebut dengan maladministrasi. Baik, nah tadi Bu Nida juga mengatakan bahwa cakupannya kan tidak hanya di sektor pemerintahan saja, tapi juga menjadi concern bagi pihak swasta dan juga masyarakat ya. Lalu ini bagaimana sih administrasi publik ini juga bisa meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi? Ya. Di dalam ilmu administrasi publik juga kan kita pada prinsipnya ada ilmu manajemen tata kelola tadi begitu ya, tidak hanya di pemerintahan, di sektor private atau di masyarakat juga. Yang menjadi dasar sekali adalah ilmu tata kelola tadi, ilmu manajemennya tadi begitu. Karena sebenarnya ilmu administrasi publik ini akhirnya dari manajemen ini bisa masuk ke dalam semua lini atau semua sektor begitu ya, karena dasar dari tata kelola atau manajemen tadi begitu. Hanya tadi administrasi publik sehingga spesifik kita itu di sektor pemerintahan atau sektor publik. Kan ada administrasi niaga. Nah, administrasi niaga ini kan lebih spesifik kepada private-nya begitu. Nah, kita sendiri di administrasi publik itu di pemerintahan, namun dalam pemerintahan ini juga di sana mengajak masyarakat dan sektor private untuk bersama-sama mengelola pemerintahan, karena kan pemerintah mengelola negara ini pada prinsipnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat atau terimplementasinya kebijakan yang baik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi kan memang harus direalisasikan juga oleh masyarakatnya, juga termasuk sektor private atau swasta tadi. Begitu. Baik, terima kasih Bu Nida. Jadi itu sekilas sedikit pengantar ya mengenai ilmu administrasi publik. Bu Nida, kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show bersama dengan UMJ, di mana kita kali ini membahas tentang peran lulusan dari Prodi Administrasi Publik pada era Society 5.0. Nah, Bu Nida, kita lanjutkan kembali ya Bu. Nah, ini kita kan sekarang memasuki juga era Society 5.0. Nah, ini bedanya apa sih Bu dengan yang sebelumnya juga sempat digencarkan itu era Society 4.0 seperti itu? Ya. Jadi
Society 5.0 ini, di mana perkembangan masyarakat ini kan memang terjadi begitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi begitu ya, kemudian juga masyarakat juga saat ini semakin berkembang dengan mudahnya akses informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat gitu ya, karena saya pikir memang masyarakat saat ini sudah sangat maju dengan adanya perkembangan teknologi, sehingga tadi sumber daya manusia ini perlu disiapkan gitu ya, untuk juga bisa menghadapi Society 5.0 ini begitu. Jadi karena tadi adanya perkembangan teknologi, kemudian perkembangan akses informasi, sekarang tidak hanya lagi misalnya masyarakat artinya bermain di domestik, tetapi juga kan dengan akses genggaman tangan gitu ya, sudah bisa mengakses secara internasional begitu. Baik. Lalu nanti kira-kira ini peran administrasi publik juga untuk mengisi perannya agar lebih maksimal di era Society 5.0 ini seperti apa, Bu? Ya, nah itu perlu sekali penyiapan sumber daya melalui tadi mahasiswa-mahasiswa yang kita siapkan begitu ya, melalui kompetensi-kompetensi yang bisa gitu menghadapi tantangan-tantangan tersebut begitu. Tidak hanya dalam ruang lingkup kajian ilmu administrasi publik, juga harus disiapkan melalui kompetensi-kompetensi lainnya begitu, termasuk tadi teknologi misalnya, kemudian bahasa dan kemampuan menghadapi tantangan internasional, karena kompetensi sumber daya manusianya begitu ya, mahasiswa di sini dalam arti tidak hanya lagi berkompetisi dengan atau di dalam negeri begitu kan, tapi memang juga akan berkompetisi dengan sumber daya manusia dari luar. Betul. Baik. Itu jadi harus sudah siap untuk berkompetisi di ranah internasional nantinya. Baik. Betul. Lalu ini juga dalam konteks kaitannya dengan UMJ itu sendiri, untuk mempersiapkan nantinya SDM yang mumpuni dari prodi administrasi publik ini, khususnya nih apa yang dilakukan oleh UMJ khususnya di prodi administrasi publik ini? Ya, di ilmu administrasi publik FISIP UMJ ini kami sudah membangun berbagai jaringan ya, artinya di dalam maupun di luar gitu. Itu dalam rangka untuk bisa meningkatkan pengalaman mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa tidak lagi sekedar misalnya memiliki pengalaman di dalam saja gitu. Bahkan metode-metode pembelajaran juga sudah kami coba ubah begitu ya, sehingga mahasiswa ini juga tidak hanya memperoleh pengalaman dari dalam, tetapi juga pengalaman-pengalaman secara langsung begitu, baik di dalam maupun di luar begitu. Jadi berbagai program sudah kami coba buat, sudah coba kami laksanakan gitu ya. Ya, dengan program-program misalnya pertukaran mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri begitu. Kemudian juga berbagai kegiatan magang yang memang relevan ya dengan keilmuan administrasi publik begitu. Karena tadi ya, ruang lingkup kami kan tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga citizen atau masyarakat begitu, kemudian juga di private, sehingga beberapa juga teman-teman mahasiswa ini juga sudah melaksanakan kegiatan magang tidak hanya di pemerintahan, ada juga yang di sektor swasta begitu, kemudian juga di beberapa NGO begitu, kemudian juga untuk menyasar ke masyarakatnya ya, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat juga gitu ya, karena program pemerintah melalui kegiatan MBKM, nah itu juga menjadi pengalaman untuk bisa meningkatkan kompetensi, kompetensi mahasiswa
dalam berbagai program-program MPKM. Begitu. Nah, biasanya untuk calon mahasiswa ataupun mahasiswi baru ini kan suka bingung ya Bu ya, karena banyaknya pilihan untuk jurusan mana nih yang akan dipilih gitu dari administrasi publik sendiri. Mungkin apa sih sisi menariknya ini dari administrasi publik yang bisa ditonjolkan atau diinfokan juga kepada calon mahasiswa-mahasiswi gitu, agar apa ya, ini pentingnya nih masuk administrasi publik nih, ini serunya masuk administrasi publik nih, ini seperti apa? Oke. Jadi biasanya nih ya, ini kalau yang masuk administrasi publik banyak juga peran orang tua yang peran orang tua yang beranggapan apa namanya ya, anaknya berharap bisa jadi ASN atau PNS gitu ya. Nah, ini juga memang masih banyak. Namun selain itu perkembangan tadi ya, perkembangan kajian ilmu administrasi publik ini juga tidak hanya sekedar misalnya di PNS, tetapi misalnya berkarir di NGO begitu, itu juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan menariknya apa ya, kalau memang misalnya tertarik dengan artinya ingin bergabung di pemerintahan gitu ya, entah itu misalnya di kementerian, di pemerintahan daerah begitu, kemudian di NGO misalnya atau di organisasi kemasyarakatan, sebenarnya ilmu administrasi publik itu sangat bisa sekali, pas sekali untuk bisa memberikan pengetahuan nantinya begitu, atau memberikan ilmu ketika nanti selanjutnya bisa bergabung dengan pemerintahan, NGO, atau juga misalnya di organisasi kemasyarakatan begitu. Yang dipelajari biasanya apa aja tuh Bu? Di semester awal, tahun pertama, tahun kedua, 3, 4 selanjutnya gitu bagi mahasiswa? Ya, kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini kan memang kami kampus Islam begitu ya, di mana memang di semester-semester awal akan ada beberapa mata kuliah yang artinya basicnya adalah Islam begitu. Walaupun memang semua mata kuliah kami integrasikan juga dengan keislaman begitu ya. Artinya setiap misalnya dalam berapa kali pertemuan itu akan dikaitkan. Walaupun misalnya manajemen pelayanan publik begitu ya, lalu kaitannya dengan perspektif Islam seperti apa, itu ada semuanya seperti itu. Kalau di semester 1 ya mata kuliah dasar begitu ya, ada termasuk di dalamnya adalah kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional ini kan harus gitu ya, harus diambil, itu yang memang sudah ditetapkan di dalam undang-undang begitu, seperti Pancasila, kewarganegaraan, gitu, bahasa Indonesia ya, itu termasuk beberapa mata kuliah kurikulum nasional itu di semester awal begitu. Kemudian nanti kalau untuk mata kuliah yang spesifik ke prodi itu ada mulai di semester 2, 3 dan seterusnya sampai ke semester 7 begitu. Kemudian itu mata kuliah apa tuh Bu? Karena tadi ya sesuai dengan ruang lingkupnya tuh mata kuliahnya contohnya manajemen pelayanan publik, kemudian pengelolaan pengaduan, kemudian ada karena kita sudah tadi ya untuk menjawab tantangan society 5.0 tadi, maka kita juga ada mata kuliah governance digital atau electronic government, pengelolaan pemerintah berbasis digital. Begitu ya. Kemudian selain itu seri kebijakan publik. Nah, mata kuliah seri kebijakan publik ini ada 4 mata kuliah terkait kebijakan publik, yaitu mata kuliah kebijakan publik, kemudian mata kuliah pengambilan keputusan, mata kuliah analisis kebijakan, dan mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan publik. Selain itu juga ya mata kuliah lainnya, otonomi daerah, begitu ya. Kemudian juga yang menarik ada mata kuliah kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Nah tadi jadi memang mata kuliah tadi untuk bisa memenuhi dan menjawab tantangan society 5.0 tadi, betul. Baik, nah itu tadi
beragam mata kuliah nanti akan dipelajari ya Bu ya dalam program studi ini. Tadi ada yang pertama itu manajemen pelayanan publik. Betul. Itu dalam hal pelayanan publik itu contohnya seperti apa tuh Bu? Misalnya manajemen pembuatan apa nih yang masuk ke ranah pelayanan publik itu? Pelayanan publik ini yang menjadi basic di dalam birokrasi sebenarnya ya. Karena kan prinsipnya adanya pemerintah ini kan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kan katanya wakil rakyat itu adalah pelayan rakyat. Karena memang dalam ilmu manajemen pelayanan publik ya itu di mana pemerintah ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu. Jadi dalam manajemen pelayanan publik ini semua bidang sektor di pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, bahkan misalnya di kelurahan atau di kecamatan itu bagaimana sih cara-cara atau prosedur-prosedur memberikan pelayanan publik atau pelayanan prima, pelayanan yang terbaik, bahkan sampai tata cara melayani masyarakat di loket misalnya ya, kalau ada pelayanan loket itu seperti apa. Nah di dalam mata kuliah manajemen pelayanan publik itu kita pelajari, bahkan sampai misalnya membuat SOP gitu, kemudian juga prosedur-prosedur. Nah itu di mata kuliah manajemen pelayanan publik kita pelajari di situ. Termasuk juga berarti strategi bagaimana pelayanan publik itu bisa mudah nanti di masyarakat ya. Betul gitu. Di dalam mata kuliah manajemen pelayanan publik itu kan ada juga kajian tentang inovasi pelayanan publik. Nah, dalam inovasi pelayanan publik ini salah satunya adalah terkait dengan inovasi dalam bidang teknologi atau dengan e-government. Makanya muncul konsep e-government ya, pelayanan pemerintahan berbasis teknologi. Makanya sekarang masyarakat banyak bisa dilayani dengan lebih mudah, lebih cepat begitu ya, melalui misalnya akses sistem atau aplikasi gitu ya. Jadi kayak misalnya pelayanan pembayaran pajak gitu. Pembayaran pajak atau pembuatan kartu tanda penduduk seperti itu ya. Betul. Termasuk juga sistem misalnya pelayanan satu pintu itu juga PTSP, turunan produk dari salah satu hasil strategi manajemen pelayanan publik ini. PTSP itu bagian dari inovasi pelayanan publik. Jadi pelayanan satu pintu. Kalau dulu pelayanan harus pindah-pindah gedung, betul ya. Sekarang bisa di satu gedung atau satu pintu misalnya, begitu ya. Baik Bu Nida, kita akan kembali membahas lagi nih ya hal-hal lainnya tentang administrasi publik. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai kompetensi lulusan dari Prodi Administrasi Publik di era Society 5.0. Bersama dengan Kaprodinya langsung ini ya, ada Ibu Nida. Nah, Ibu Nida, ini tadi Bu Nida sudah menjelaskan nih ya potensi administrasi publik di ranah masyarakat gitu. Nah, kira-kira juga peluang lulusannya ini nanti seperti apa nih prospek kerjanya? Ya, baik. Profil lulusan dari Prodi Ilmu Administrasi Publik itu ada 4 begitu ya. Yang pertama adalah sebagai administrator publik gitu, atau di manajer tingkat pertama begitu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai birokrat atau tadi ASN, PNS gitu ya. Itu yang mau bekerja di pemerintahan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai analis kebijakan. Nah, tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa mata kuliah kebijakan publik. Nah, itu untuk mendukung profil lulusan sebagai analis kebijakan begitu. Analis kebijakan ini sekarang nih lagi banyak sekali dibutuhkan di pemerintahan begitu, karena ini berkaitan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah begitu. Tahapannya kan dari mulai ada formulasi begitu ya, kemudian juga ada advokasi begitu. Nah, kemudian juga ada nanti ada analis gitu ya, di analisis bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memang untuk bisa
membantu masyarakat ya, tergantung memang pada kebijakan apa begitu ya. Artinya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa muaranya tadi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat begitu ya. Itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pengelola kegiatan lapangan. Nah, termasuk di dalamnya adalah sebagai peneliti gitu ya. Kalau di NGO kebijakan atau advokasi yang fokus pada advokasi kebijakan gitu ya, untuk mendorong misalnya pemerintah bisa menyelesaikan satu kebijakan publik. Misalnya nih contoh, sekarang ini sedang dirumuskan kebijakan berkaitan dengan bagaimana bisa melindungi asisten rumah tangga gitu ya. Aturan-aturan asisten rumah tangga yang belum ada regulasinya, misalnya jelas ini bagaimana nih hak-hak mereka atau seperti apa. Nah, misalnya ada NGO yang memang mereka mau nge-push gitu ya, push ke pemerintah untuk bisa segera dirumuskan atau bahkan segera disahkan regulasi tersebut begitu. Nah, itu melalui advokasinya. Nah, itu kita pelajari bagaimana cara melakukan advokasi begitu kan. Nanti di pemerintah sendiri bagaimana kebijakan atau regulasi tersebut diformulasikan gitu. Bahkan sampai disahkan kebijakan tersebut dan bagaimana implementasinya di masyarakat. Nah, itu dipelajari di ilmu administrasi publik. Gitu. Baik, menarik. Jadi ada yang bisa langsung terjun di pemerintahan, membuat ataupun juga menjalankannya. Ada juga yang di NGO itu dia mengamati ya, dan juga melihat apakah ini sudah tepat sasaran ataupun juga ada yang belum tersentuh nih. Jadi bisa mendesak pemerintah untuk membuat regulasi akan tadi kebijakan publik tersebut ya. Penida ini menarik. Lalu untuk terkait prodi administrasi publik sendiri, program apa aja juga nih yang dibuat untuk menunjang akademik dari mahasiswanya? Ya, tadi berkaitan dengan untuk mendukung ya kompetensi mahasiswa, karena kan kita sekarang kurikulumnya berbasis OBE atau Outcome Based Education. Nah, jadi pembelajarannya adalah berbasis capaian gitu loh. Bagaimana sih capaian pembelajarannya? Jadi tidak hanya misalnya belajar di kelas tanpa terukur apa capaiannya, tetapi sekarang kita menerapkan kurikulum bagaimana teman-teman mahasiswa ini selain belajar teori di dalam kelas, tetapi secara langsung juga bisa menerapkan begitu, sehingga beberapa program kita buat untuk mendukung capaian lulusannya. Ya, seperti misalnya kita sudah melakukan beberapa kerjasama dengan NGO yang spesifik di advokasi atau di kebijakan publik begitu ya. Ada seperti misalnya IPC. Ya, itu Indonesian Parliamentary Center. Nah, kemudian juga di Patiro contohnya. Nah, Patiro ini juga NGO yang berkecimpung dalam bidang advokasi kebijakan begitu ya, atau penelitian-penelitian terkait dengan kebijakan. Nah, itu teman-teman kita sudah lakukan untuk bisa magang di sana. Nah, jadi teman-teman mahasiswa ini ketika magang di sana mereka belajar gitu ya, bagaimana proses advokasi tersebut, bagaimana proses formulasi tersebut, dan magang itu dilaksanakan selama 6 bulan bahkan. 6 bulan. Betul. Ya? Satu semester itu betul. Ya? Jadi teman-teman ini selama 1 semester itu tidak melaksanakan perkuliahan. Nah, jadi kami konversi itu program MBKM. Itu salah satunya itu di magang. Semester berapa tuh biasanya? Nah, MBKM itu kita laksanakan di semester 5 dan 6. 5 dan 6. Semester 5 dan 6 itu kita laksanakan program MBKM seperti magang, penelitian, kemudian bina desa atau KKN, begitu ya. Dan project independen, lalu proyek kemanusiaan. Nah, itu beberapa program MBKM yang semester 5 dan 6. Tapi MBKM di semester 3 dan 4 juga kita laksanakan pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini jadi misalnya mahasiswa kita ada yang
kita kirim ke perguruan tinggi lain di di Indonesia gitu ya. Misalnya kemarin ada yang ke Universitas Maliku Saleh. Kemudian juga selain di dalam negeri juga kita kirim mahasiswa kita keluar. Keluar negeri. Betul. Semester kemarin kita kirim 3 mahasiswa ke Universitas Utara Malaysia. Seru ya. 1 semester. Iya. 1 semester. 1 semester. Berarti nanti jadi transfer kredit. Betul. Atau, iya, jadi konversi. Konversi. Kita konversi begitu. Jadi mereka di sana tidak hanya melaksanakan perkuliahan, tapi juga community service. Mereka melakukan pengabdian masyarakat di sana. Pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat sekaligus penelitian. Jadi memang 3 mahasiswa itu kami minta juga untuk bisa compare gitu ya antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi 3 orang itu punya 3 kajian yang berbeda. Ada yang lihat dari misalnya compare soal transportasinya gitu. Ini jadi, kalau tertarik nih mahasiswa mau ikut program ini, syaratnya apa tuh Bu? Dari IPK-nya harus berapa? Ada syarat-syarat tadi ya, termasuk magang dan sebagainya. Itu kita bagi jadi 2 jenis. Yang pertama ada melalui hibah, ada yang non hibah. Yang hibah ini biasanya teman-teman ikut program hibah MBKM yang dari kementerian ya, misalnya Kemendikbud atau Kemensos itu ada. Mereka nanti akan mendaftar sendiri ya di web Kemendikbud dan kementerian lainnya. Tapi ada juga jalur non hibah begitu. Nah, jalur non hibah ini biasanya di-create oleh universitas, fakultas atau prodi. Seperti misalnya magang. Nah, magang ini juga kita punya mitra kerjasama seperti tadi ya beberapa. Kemudian juga kalau di pemerintahan ada DPR RI, kemudian juga kita bermitra juga di Ombudsman RI begitu. Nah, teman-teman sama tadi magang selama 6 bulan gitu di konversi. Nah, kemudian yang tadi misalnya ke luar negeri, program ke luar negeri itu diadakan oleh universitas gitu ya, artinya memberikan kesempatan semua mahasiswa ya, karena universitas kalau untuk kegiatan MBKM yang non hibah ini yang intinya harus ada kerjasama dulu, MOU misalnya, MOU, MOA ataupun PKS ya, perjanjian kerjasama. Nah, itu baru kita bisa laksanakan tadi pertukaran. Jadi mahasiswa kita seleksi. Kalau yang keluar negeri otomatis salah satu syaratnya TOEFL ya. Betul, TOEFL. Sebenarnya selain kita kirim mahasiswa kita keluar negeri, mahasiswa luar negeri datang ke sini melakukan kegiatan Pengmas seperti di semester genap lalu ya. Kita juga laksanakan pengabdian masyarakat dengan teman-teman mahasiswa dari Adipu dan Abhinav India. Iya, di sini. Nah, itu selama kurang lebih 15 hari ya kita laksanakan kegiatan pengabdian masyarakat begitu. Jadi itu kan memberikan pengalaman tersendiri ya buat untuk mahasiswa di sini juga ya. Iya, betul. Kalau yang tadi pertukaran pelajar ke luar negeri itu tadi ke negara mana aja Bu? Kita baru laksanakan ke Universitas Utara Malaysia. Untuk semester kemarin ya. Nanti rencananya ke depan juga akan kita laksanakan kembali, dan untuk sementara ini baru ke Universitas Utara Malaysia, tapi ke depan kita akan bangun jejaring dengan beberapa perguruan tinggi di luar begitu ya, supaya tadi lebih banyak lagi ya teman-teman yang berkesempatan untuk bisa belajar di luar begitu. Ya pasti syarat utamanya TOEFL-nya ya. TOEFL-nya nih ya. Ya betul, TOEFL-nya. Ya. Kalau IPK ya otomatis ya. Itu juga minimal berapa tuh Bu IPK ya? Kalau untuk pertukaran mahasiswa kita pilih dengan IPK minimal 3,5. 3,5. Betul. Oke, baik, bisa itu dicatat nanti ya untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan kesempatan ini, mulai dijaga IPK-nya untuk bisa tetap bagus tadi 3,5 minimal ya Bu ya. Betul. Baik. Lalu untuk prestasi termasuk juga yang pernah diraih oleh mahasiswa dan juga akademik
ini apa saja nih Bu prestasi dari jurusan administrasi publik ini? Tapi simpan dulu jawabannya Bu karena kita akan membahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Ibu Nida, Kaprodi dari Administrasi Publik UMJ ya Bu ya. Nah, Ibu, kita ingin tahu juga nih, apa saja sih prestasi yang sudah diraih dari jurusan Administrasi Publik ini sendiri dan juga mahasiswa-mahasiswanya nih Bu? Ya, prestasi selama ini yang sudah diraih ya teman-teman mahasiswa di ilmu administrasi publik gitu. Sebenarnya tadi kalau administrasi publik di kita tuh ada 3, makanya saya juga kan ilmu administrasi publik. Administrasi publik. Karena kalau S1-nya memang ilmu administrasi publik, nanti ada S2 juga sama magister administrasi publik. Nah, kembali ke prestasi mahasiswanya, teman-teman administrasi publik ini memang kan bukan ke praktek ini ya misalnya, tapi lebih kepada kajian-kajian keilmuan, misalnya penelitian. Jadi beberapa kami artinya teman-teman mahasiswa ini prestasinya dalam bidang karya ilmiah sebenarnya lebih banyaknya begitu. Iya. Beberapa kali kami itu pernah dapat masuk 10 besar sih ya, finalis itu untuk karya tulis ilmiah. Nah, itu yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Administrasi Publik dan Administrasi Negara ya. Itu di tahun 2017, kemudian juga di tahun 2019 itu ada beberapa, kemudian juga hibah-hibah yang diperoleh oleh teman-teman mahasiswa dari mulai hibah proyek independen begitu, kemudian juga proyek kemanusiaan, masih banyak lagi ya hibah-hibah dari kementerian baik Kemendikbud maupun Kementerian Sosial begitu yang diperoleh oleh teman-teman mahasiswa. Selain itu juga di program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa ini adalah hibah yang diberikan oleh Kementerian Belmawa, dari Belmawa Kemendikbud ya. Itu kami dapat pendanaan waktu itu hibah untuk PKM kewirausahaan begitu. Kemudian juga PKM kreativitas mahasiswa itu skalanya memang skala nasional begitu. Itu yang akademik, prestasi akademik, betul. Kalau prestasi non akademik itu lebih banyak di pencaksilat. Pencaksilat. Iya, betul. Jago-jago pencaksilat semua ya rata-rata ya. Itu prestasinya memang ada yang sudah sampai ke internasional juga. Waktu itu kompetensi Paku Bumi 10 kalau nggak salah ya. Itu ada beberapa teman-teman yang bisa menjuarai. Begitu. Baik, jadi prestasinya di bidang sumbangsi keilmuan ya, betul, penelitian itu, tapi juga non akademiknya juga banyak ya di pencaksilat sampai go internasional tadi. Baik, nah ini Bu Nida untuk prestasi terutama di bidang akademik terkait juga dengan penelitian, ini nanti kira-kira cakupan penelitiannya mahasiswa-mahasiswa ini terutama ketika sudah tugas akhir nih, contohnya nih meneliti tentang apa sih kalau untuk di ranah administrasi publik? Ya. Banyak sebenarnya ya ruang lingkup penelitian atau kajian penelitian untuk administrasi publik. Kalau administrasi publik itu sebenarnya semua persoalan di masyarakat itu bisa dikaji di administrasi publik. Hanya pendekatannya adalah di kebijakan begitu. Jadi kalau misalnya berbicara persoalan KDRT itu bisa kita teliti, tapi pendekatannya kebijakan. Kemudian kita mau mengkaji, sekarang lagi hits nih polusi udara ya. Itu kan sebenarnya di ilmu lingkungan, tetapi ilmu administrasi publik bisa kaji, tapi pendekatannya adalah pendekatan kebijakan atau regulasinya begitu, atau juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Berbicara sampah gitu ya, itu bisa juga dikaji oleh ilmu administrasi publik gitu, tapi tadi pendekatannya adalah kebijakan. Tapi ya secara umum ya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tapi juga
lebih luas lagi, tadi semua persoalan di masyarakat begitu ya, secara artinya di nasional ataupun misalnya persoalan secara internasional itu bisa dikaji di ilmu administrasi publik, tapi melalui kajian kebijakan. Bahkan kajian kolaborasi pun betul bisa. Kolaborasi antara bagaimana misalnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh swasta melalui kajian kolaborasi itu bisa kita lakukan penelitiannya. Jadi semuanya bisa dikaitkan, benang merahnya itu tadi dengan kebijakan. Betul ya. sekali. Kebijakan ini mendukung atau dampaknya terhadap masyarakat. Betul seperti sekali. apa? Baik. Lalu juga terkait dengan akreditasi nih Bu. Ya. Akreditasi administrasi publik ini bagaimana Bu? Ya. Alhamdulillah saat ini ya posisinya akreditasi untuk ilmu administrasi publik ini kami sudah unggul. Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Prosesnya memang kita mulai di tahun 2013 itu kita masih B, kemudian reakreditasi di tahun 2016 kita ajukan menjadi A. Nah, kemudian di tahun 2021 kita juga reakreditasi kembali, A kembali gitu ya. Jadi 2 kali berturut-turut A. Nah, 2021 itu sampai 2006 penetapannya, tapi karena ada perubahan nomenklatur untuk akreditasi ya, jadi sudah tidak lagi A, B, C, tetapi kan unggul, baik sekali, baik begitu. Akhirnya kita ajukan yang disebut dengan ISK atau konversi akreditasi. Jadi ketika kita ajukan itu di awal tahun 2023, kemudian kemarin di Agustus ya 2023 kami ditetapkan akreditasinya adalah unggul, begitu. Baik, ini poin yang bisa membuat hingga mencapai akreditasi unggul ini karena apa nih Bu? Apa karena lulusannya tepat waktu atau dari hasil penelitiannya yang memang berdampak terhadap masyarakat atau bagaimana? Banyak sekali sebenarnya yang harus dipertimbangkan untuk bisa mencapai unggul. Tidak hanya misalnya soal kelulusan mahasiswanya, itu juga menjadi poin salah satunya. Kemudian juga sumber daya manusia atau pengajar-pengajarnya. Jadi jenjang pendidikan pengajarnya, kemudian jabatan fungsional pengajarnya, begitu ya. Itu juga menjadi poin begitu. Nah, kebetulan di kami ini untuk pengajarnya kami sudah punya 3 profesor ya. 3 profesor. Kemudian ada kurang lebih ada 8 doktor. 8 doktor. Iya. Dan sisanya S2 begitu. Nah, dari situ itu juga menjadi poin yang tinggi untuk bisa memperoleh unggul. Selain juga tadi mahasiswanya, kemudian program-program yang kita lakukan juga tadi kita sudah punya kegiatan-kegiatan internasional yang akhirnya juga menyebabkan tadi kami alhamdulillah bisa memperoleh akreditasi unggul begitu. Baik, jadi banyak cakupannya dan alhamdulillah kini sudah mendapatkan predikat unggul ya tadi Ibu. Baik, kemudian juga untuk alumninya nih bagaimana Bu? Ini prodi ilmu administrasi publik ini dari tahun berapa sih Bu di UMJ? Prodi administrasi publik itu dari tahun 85. 85? Iya. Oh, ini termasuk yang tertua ya Bu ya? Betul. Jurusan dan program studi tertua. Betul. Untuk kerjasama dengan alumni juga bagaimana yang dijalin? Ya, untuk alumni sendiri begitu ya, memang sekarang sudah banyak yang bekerja di berbagai terutama di pemerintahan ya, ada banyak yang di kementerian-kementerian begitu. Terkait hubungannya ya, mereka masih tetap terhubung untuk bisa memberikan jejaring bagi adik-adik kelasnya, juga termasuk membantu program studi untuk bisa membangun kemitraan terutama dengan tempat-tempat kerja mereka misalnya, yang akhirnya nanti bisa membantu adik-adik kelasnya misalnya bisa magang di sana gitu. Iya ya. Baik-baik, jadi tetap terus terjalin dengan
intensif ya Bu ya. Yeah. Apalagi ini termasuk salah satu tadi jurusan tertua ya di UMJ sebagai kampus Muhammadiyah yang tertua juga dari tahun 85. Luar biasa sekali. Ya, kemudian kedepannya nih akan ada program seperti apa lagi juga Bu untuk mempertahankan, kan sudah meraih predikat unggul nih, mungkin juga untuk mempertahankan predikat unggul dan menjadi lebih baik lagi. Ya. Predikat unggul ini akhirnya jadi beban sendiri juga ya di kami karena harus dipertahankan. Betul sekali, harus dipertahankan begitu. Nah, ya ke depan memang harapan kami sih berharap sekali untuk bisa akreditasinya tidak hanya unggul tapi bisa juga sampai ke akreditasi internasional begitu. Kan untuk mencapai itu maka kami harus terus membangun jejaring internasional ya, atau kemitraan atau kerjasama dengan perguruan tinggi di internasional gitu ya, dengan negara-negara lain. Nah, salah satunya tadi ya yang sudah dilakukan baru mulai melalui pertukaran mahasiswa gitu, atau kegiatan-kegiatan bersama dengan beberapa perguruan tinggi di dari luar begitu. Ya, ke depan yang harus kita lakukan adalah pengembangan kemitraan terutama, karena ya program-program pemerintah sekarang memang menuntut bagaimana program studi ini untuk terus berjejaring gitu ya, berjejaring lebih luas lagi supaya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman ya, pengalaman yang lebih luas begitu. Baik, baik Bu Nida, itu tadi penjelasan mengenai ilmu administrasi publik ya, dan juga sedikit pengantarnya, terutama di UMJ ini, di FISIP UMJ ini. Nah, Ibu Nida boleh memberikan juga sepatah dua patah kata ajakan ataupun juga sedikit motivasi bagi teman-teman yang ingin bergabung nih di ilmu administrasi publik FISIP UMJ, dan keuntungannya apa nih dengan memilih ilmu administrasi publik di UMJ ini? Ya, baik. Ilmu administrasi publik di FISIP UMJ ini kami berupaya untuk terus berkembang begitu ya, sampai tadi tahapan kami bisa mencapai akreditasi unggul ini, artinya kami berupaya untuk terus mengembangkan diri ya, memberikan fasilitas baik sarana prasarana ataupun pelayanan yang terbaik gitu ya, karena akreditasi unggul ini juga nanti akan berpengaruh terhadap lulusan begitu ya, terhadap lulusan, di mana untuk berkompetisi dengan misalnya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi negeri ini, kita jadi nggak kalah nih karena akreditasi kita sudah unggul begitu ya. Kemudian juga bagi teman-teman yang tertarik dalam pengelolaan pemerintahan begitu, nah bisa bergabung di Prodi Ilmu Administrasi Publik. Kami juga memiliki berbagai macam sarana prasarana, termasuk juga kami lengkapi dengan adanya lab begitu ya, lab untuk bisa mendukung perkuliahan. Lab kami tidak hanya berada di kampus, tetapi lab kami juga berada di luar melalui jejaring kerjasama dengan pemerintahan, NGO begitu ya, kemudian juga di masyarakat. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga lab-lab yang ada di luar melalui tadi lembaga pemerintahan tadi, itu bisa memberikan pengalaman yang lebih menarik lagi begitu. Baik. Gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Nida atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan menjadi informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, khususnya buat pemirsa TVMU ataupun juga teman-teman yang ingin bergabung menjadi bagian dari keluarga ilmu administrasi publik di FISIP UMJ ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nida dan sukses selalu Ibu. Terima kasih Mbak Nining. Baik. Dan pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan dan juga mendengarkan penjelasan mengenai kompetensi dari Prodi Ilmu Administrasi Publik UMJ ini dalam menghadapi era Society 5.0. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan dan juga menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak terasa kita sudah di akhir acara ini pemirsa. Saya Vini Auliani juga bersama dengan narasumber Ibu Nida serta seluruh kerabat kerja yang bertugas terselenggaranya acara ini, kami mohon pamit undur
undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.